Bab 2546-7 Emosi. Domain Iblis, Sekte Tianhuang. Penggarap inti sekte tersebut berkumpul di Aula Tianhuang. Selain Yan Beichen, Ming Zhen, Gu Tongyu, Qiu Siluo, Feng Ziyi dan Heavenly Wolf, ada beberapa pembudidaya lainnya juga. Thunder Monarch Heavenly Urat tiba-tiba mengumpulkan semua orang dengan ekspresi muram, semua orang tahu bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Sesuatu terjadi di Gunung Beiyin. Thunder Monarch Heavenly Urat berkata dengan ragu-ragu, Master Sekte kami baru saja berada di sana. Tidak banyak orang yang mengetahui identitas sebenarnya dari Badan Utama Seni Bela Diri dan mereka semua berasal dari daratan Tianhuang, itulah rahasia Susimo. Advertisement. Biasanya, jika ada orang luar yang hadir di Sekte Tianhuang, Raja Guntur dan yang lainnya akan menyebut Badan Utama Seni Bela Diri sebagai Master Sekte. Sesuatu terjadi pada Master Sekte. Seorang kultivator mau tidak mau bertanya. Raja Guntur kemarahan surgawi menggelengkan kepalanya. Sampai saat ini, aku belum menerima kabar pasti. Namun, ku dengar makam Kaisar Iblis muncul dan menarik banyak Raja Iblis. Bahkan Kaisar Iblis dari Istana Kenaikan Cakrawala pun merasa khawatir. Bahkan Kaisar Iblis telah muncul. Ekspresi semua orang berubah saat mereka menyadari keseriusan masalah ini. Semua orang tahu metode Badan Utama Martial Dao. Dengan tripod penekan neraka, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Raja Iblis, dia bisa menerobos kehampaan kapan saja dan bersembunyi di Avicii untuk melarikan diri tanpa cedera. Namun, jika Kaisar Iblis muncul, itu akan sangat berbeda. Seorang kultivator berkata dengan suara yang dalam, berita yang saya terima adalah bahwa terjadi konflik antara Master Sekte dan Pangeran dari Istana Kenaikan Cakrawala di luar Gua Iblis. Kemungkinan besar inilah alasan mengapa Kaisar Iblis Ling Xiao muncul. Advertisement. Kultivator lain berkata, Wakil Ketua Sekte, cepat dan undang Kaisar Bo Sun keluar. Sekarang Kaisar Iblis Ling Xiao telah terprovokasi, Sekte Tianhuang akan terancam dimusnahkan. Saya tidak tahu di mana Kaisar Bo Sun berada. Thunder Monarch Heavenly Urat menggelengkan kepalanya dengan lembut. Alasan kenapa aku memanggil kalian ke sini kali ini adalah karena aku ingin kalian keluar dari dunia surgawi terlebih dahulu dan mencari bintang untuk bersembunyi. Kemana kamu pergi? Serigala surgawi bertanya. Thunder Monarch Heavenly Urat berkata, saya akan pergi melihat jantung dari domain Vien. Aku akan pergi juga. Yan Beichen segera berkata. Thunder Monarch Heavenly Urat berkata, kultivasimu tidak cukup tinggi. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu pergi. Misimu adalah mencoba yang terbaik untuk melindungi Sekte Tianhuang. Tidak perlu. Saat itu, seorang pria dan seorang wanita memasuki aula. Pria itu mengenakan jubah ungu dan topeng perak, itu adalah tubuh utama Martial Dao. Wanita itu mengenakan pakaian berwarna putih dan memiliki wajah yang mampu menyihir semua makhluk hidup. Matanya berair dan sepertinya ada riak di dalamnya. Ketika wanita itu melihat beberapa sosok yang dikenalnya dari Sekte Tianhuang, dia tidak bisa menahan senyum bahagia. Advertisement. Senyuman wanita itu membuat semua orang tercengang. Bahkan Heavenly Wolf tertegun dan menyeringai tanpa memperhatikan air liur di sudut mulutnya, apalagi para penggarap di aula. Orang pertama yang tersadar dari pingsannya adalah Thunder Monarch Heavenly Urat. Bagaimanapun, dia adalah Raja Abadi dan telah menghadapi bencana besar di dunia atas. Setelah dipenjara selama ratusan ribu tahun, Dao Heart-nya telah lama ditempa hingga tidak ada kekurangan. Saat Raja Guntur kemarahan surgawi tersadar dari pingsannya, ekspresi Ming Zhen berubah dan kejernihan kembali terlihat di matanya saat dia melantunkan proklamasi Buddha dengan lembut. Ming Zhen mewarisi warisan Bodhisattva Sitigarbha dan Kaisar Ananda. Dengan hati Buddha yang jernih dan pemahaman mendalam tentang agama Buddha, tak lama kemudian ia terbebas dari sihir itu. Orang ketiga yang sadar kembali adalah Yan Beichen. Saat pertama kali dia melihat wanita itu, dia mendapat ilusi bahwa dia tampaknya telah berubah menjadi Qin Pianran dan tersenyum padanya. Namun, dia mengembangkan sutra karma Buddha obsesi iblis dan segera menyadari bahwa Qin Pianran telah lama meninggal, itu hanyalah obsesi di dalam hatinya. Meskipun mereka berdua perempuan, Qiu Siluo terpesona oleh senyuman wanita itu dan sejenak linglung. Tiba-tiba terdengar seruling. Gu Tongyu adalah orang pertama yang tersadar dari pingsannya dan meniup seruling jiwa yang jatuh.
Jantung Qiu Siluo berdetak kencang dan dia langsung tersadar dari pingsannya. Sambil tersenyum pada Gu Tongyu, dia memetik senar sitar dengan lembut menggunakan ujung jarinya. Sitar dan seruling dimainkan bersama. Feng Ziyi bergidik dan terbangun karena suara sitar dan seruling. Adapun serigala surgawi dan beberapa orang di aula, mereka masih tenggelam dalam halusinasi mereka dengan ekspresi tergila-gila dan sudah lama lupa di mana mereka berada. Tubuh utama marsial Dao tidak menghentikan segalanya. Adalah baik bagi semua orang di aula untuk menyaksikan kemampuan Demones Ji. Tiba-tiba, Demones Ji menyadari sesuatu dan buru-buru mengeluarkan cadar dari tas penyimpanannya untuk menutupi wajahnya. Dia mengembangkan tabu mistik klasik dan telah lama menyatukan kedalamannya dalam dirinya. Bahkan tanpa melepaskan teknik kultivasi apapun, setiap kerutan, senyuman, dan tindakannya menyihir dan menawan, menyebabkan jantung seseorang berdebar kencang. Sekarang dia tiba-tiba menutupi wajahnya, yang lain akhirnya tersadar dari pingsannya. Heavenly Wolf bergidik dan menundukkan kepalanya secara naluriah. Air liurnya sudah membentuk genangan besar di depannya. Memalukan sekali. Serigala surgawi mengumpat dalam hati dan tergeletak di tanah tanpa bersuara, menutupi jejak air sambil memandang ke arah badan utama Dao bela diri dengan rasa bersalah. Biksu kecil Ming Zhen dan saudara Yan Beichen, kalian juga ada di sini. Demones Ji tersenyum saat dia memberi isyarat kepada mereka berdua. Amitabha, Amitabha. Ming Zhen menundukkan kepalanya dan memfokuskan pikirannya, melantunkan proklamasi Buddha di dalam hatinya sebelum tersenyum. Pelindung, bagaimana kabarmu? Qin Pianran adalah satu-satunya yang ada di hati Yan Beichen. Dia mengangguk dengan jujur ke arah Demones Ji. Teman lama lainnya dari daratan Tianhuang, mari kita ngobrol. Demones Ji berhenti sejenak pada Qiu Siluo dan Gu Tongyu. Keduanya tampak asing dan seharusnya tidak berasal dari daratan Tianhuang. Namun, Demones Ji dengan cepat menebak identitas mereka dan tersenyum lembut. Selama bertahun-tahun, aku sudah lama mendengar tentang iblis sitar dan seruling dari Sekte Tianhuang. Sekarang setelah aku bertemu langsung dengan mereka, reputasi mereka benar-benar sesuai. Sitar dan seruling kalian berdua sungguh enak untuk didengarkan. Namaku Yaoyan. Aku harap aku punya kesempatan untuk belajar dari kalian di masa depan. Qiu Siluo dan Gu Tongyu mengangguk ke arah penyihir Ji sebagai salam. Tatapan Demones Ji akhirnya tertuju pada Thunder Monarch Heavenly Urat saat dia bergumam, mungkinkah ini? Meskipun dia berada di Istana Kenaikan Cakrawala, dia juga pernah mendengar tentang murka surgawi. Saya Feng Chantian dan saya juga berasal dari daratan Tianhuang. Raja Guntur berdiri sambil tersenyum. Badan utama seni bela diri berkata, kamu seharusnya sudah mendengar nama saudara Feng di daratan Tianhuang. Dia adalah salah satu raja, Raja Guntur. Ah! Demones Ji berseru pelan dan buru-buru membungkuk dengan ekspresi tegas. Hormat saya yang rendah hati, Raja Guntur Senior. Baik itu Suzimo atau Demones Ji, mereka dipenuhi dengan rasa hormat terhadap Raja kuno. Di era daratan Tianhuang yang kejam dan berdarah, justru karena para senior umat manusia seperti Raja kuno yang bertempur dengan gagah berani tanpa takut mati, 9 ras primordial ditindas dan diusir ke sudut daratan Tianhuang, menciptakan sebuah era kejayaan yang dimiliki umat manusia. Tidak perlu formalitas. Raja Guntur mengabaikannya. Meskipun kamu seorang junior, teknik iblismu memang kuat. Meskipun Raja Guntur tidak tahu bahwa Demones Ji telah mengembangkan tabu mistik klasik, dia tajam dan berpengalaman. Dia tahu bahwa Demones Ji memiliki potensi yang sangat besar dan jelas tidak lebih lemah dari Ming Zhen, Yan Beichen, dan yang lainnya. Raja Guntur merenung sejenak. Master Sekte pernah mendirikan 7 Jenderal Iblis Emosi dan saya salah satu di antaranya. Jika Anda tidak keberatan, ada posisi yang cocok untuk Anda. Oh, mata indah Iblis Ji berkedip-kedip saat dia melihat tubuh utama seni bela diri dan bertanya sambil tersenyum, mungkinkah itu dari 7 emosi? Previous. Bab 2547 akan ada peluang. Badan utama marsial Dao mengangguk. Mengenai hal ini, dia memiliki pemikiran yang sama dengan Raja Guntur. Di antara 7 emosi, Demones Ji mungkin satu-satunya yang bisa melawan. Terlebih lagi, hanya dengan gerakan yang dia keluarkan sebelumnya, itu sudah cukup untuk meyakinkan semua orang akan kekuatannya. Dengan masuknya Demones Ji,
sekarang ada 6 dari 7 Jenderal Iblis emosi. Saat ini yang ada hanya posisi karena takut tidak ada calon yang cocok. Advertisement. Badan Utama Martial Dao tidak terburu-buru. Mengumpulkan secara paksa 7 Jenderal Iblis emosi tidak ada artinya baginya dan Sekte Tianhuang. Dari 6 Jenderal Vien saat ini, selain dari Thunder Monarch Heavenly Urat yang tingkat budidayanya jauh melampaui yang lain, Demoness Ji adalah yang tertinggi di antara 5 lainnya sebagai Heaven Immortal kelas 5. 4 lainnya juga tidak jauh. Mereka semua adalah Dewa Surga kelas 3 atau 4. Mengingat bakat dan potensi mereka, hanya masalah waktu sebelum mereka berkultivasi menjadi Dewa Surga kelas 9 atau bahkan maju ke alam yang sempurna. Dengan ekspresi melankolis, Gu Tongyu tiba-tiba bertanya, Master Sekte, ku dengar kau berseteru dengan Istana Kenaikan Cakrawala. Bahkan Kaisar Iblis Ling Xiao pun merasa khawatir. Apakah itu benar? Para penggarap lainnya merasakan jantung mereka berdetak kencang. Hal ini menyangkut kelangsungan hidup Sekte Tianhuang dan tidak ada yang berani ceroboh. Badan Utama Ilmu Bela Diri berkata, jangan khawatir, Istana Kenaikan Cakrawala telah hancur dan Kaisar Iblis Ling Xiao sudah mati. Set. Advertisement. Meskipun nada dari tubuh utama Martial Dao tenang, kata-katanya menggemparkan semua orang. Sebagai faksi terbesar di domain Vien, Istana Kenaikan Cakrawala sudah hancur dan bahkan Kaisar Iblis Ling Xiao sudah mati. Kau yang bicara. Badan Utama Martial Dao memandang Demoness Ji. Dia bisa memanfaatkan kesempatan ini bagi Demoness Ji untuk berintegrasi ke dalam Sekte Tianhuang. Meskipun wajah penyihir Ji yang tiada taranya tertutupi, suaranya lembut dan menyenangkan saat dia menceritakan semua yang terjadi di sekitar Gunung Beiyin. Semua orang asyik mendengarkan penjelasan Demoness Ji. Kadang-kadang, mereka merasa gugup, kaget dan takut, seolah-olah mereka mengalaminya secara pribadi. Itu tidak mungkin. Setelah Heavenly Wolf mendengar itu, dia menjadi bingung. Bahkan masa hidup seorang kaisar agung hanya sekitar 10 juta tahun. Kudengar bahkan kaisar panjang umur yang agung berhasil hidup selama 20 juta tahun. Bagaimana kiamat Kaisar Iblis bisa bertahan sampai sekarang? Itu juga yang tidak dapat dipahami oleh Badan Utama Martial Dao. Apakah dia terlahir kembali melalui reinkarnasi? Saat Heavenly Wolf mengatakan spekulasi itu, dia menggelengkan kepalanya dan menyangkal. Itu tidak mungkin. Jika dia bereinkarnasi, seharusnya ada seseorang yang membimbingnya. Selain itu, mustahil baginya untuk memiliki kekuatan tempur yang begitu menakutkan setelah reinkarnasinya. Advertisement. Thunder Monarch Heavenly Urat bertanya, Vien Emperor Apokalipse memiliki sifat yang kejam dan suka menaklukkan serta berperang dimanapun. Apakah dia akan menyerang kita? Dalam benak tubuh utama Martial Dao, dia tidak bisa tidak mengingat tatapan penuh arti dari kiamat Kaisar Iblis sebelum dia pergi. Jika Vien Emperor Apokalipse ingin menyerangnya, dia jelas punya kesempatan untuk melakukannya lebih awal. Setidaknya tidak untuk saat ini. Badan Utama Martial Dao berkata dengan dalam, Sekte Tianhuang berada di perbatasan domain Vien. Bahkan jika Kaisar Vien Apokalipse ingin menaklukkan domain Vien, dia tidak akan bisa sampai di sini dalam waktu singkat. Semua orang merasa sedikit lega. Badan Utama Martial Dao melanjutkan, dengan lahirnya kiamat Kaisar Iblis, wilayah Iblis pasti akan berada dalam kekacauan dan banyak sekte serta faksi yang mungkin terlibat. Mulai hari ini, Sekte Tianhuang tidak perlu lagi berkembang. Kami hanya akan menunggu dan lihat bagaimana situasinya berkembang. Nama-nama Sekte Tianhuang dan Desolate Martial telah lama menyebar ke seluruh domain Vien dan bahkan dunia surgawi. Jika ada teman lama lainnya di daratan Tianhuang, mereka pasti tahu dan berinisiatif mencarinya. Jika Sekte Tianhuang terus berkembang, mereka mungkin akan terlibat dalam situasi kacau di domain Vien dan itu tidak akan ada gunanya. Tatapan Badan Utama Seni Bela Diri tertuju pada Qiu Siluo dan dia tiba-tiba bertanya, kamu terluka sebelumnya? Qiu Siluo ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Tidak apa-apa sekarang. Saya akan pulih setelah pulih selama beberapa waktu. Yan Beichen berkata, beberapa orang yang putus asa dari domain Vien datang untuk rekan Daois Gu dan rekan Daois Qiu. Syukurlah, senior Raja Guntur tiba tepat waktu dan membunuh mereka. Kultivasi apa mereka? Berapa banyak orang? Badan Utama Martial Dao bertanya. Jumlahnya tidak banyak. Gu Tongyu berkata,
iblis sempurna dan 3 dewa surga kelas 9. Apakah kamu punya dendam sebelumnya? Badan utama Martial Dao bertanya lagi. Qiu Siluo menggelengkan kepalanya dengan lembut. Mereka berempat tidak dikenal dan saya belum pernah melihat mereka sebelumnya. Raja Guntur berkata, saya meninggalkan salah satu dari mereka hidup-hidup dan menggunakan seni pencarian jiwa padanya. Melalui itu, saya melihat beberapa informasi bahwa beberapa dari mereka dipercayakan oleh seseorang. Namun, saya tidak tahu siapa yang menghasutnya. Gu Tongyu memiliki ekspresi yang bertentangan dan tidak mengatakan apapun. Qiu Siluo sepertinya mengetahui sesuatu juga tetapi mengerucutkan bibirnya dalam diam. Tiba-tiba, badan utama seni bela diri berkata, jika aku tidak salah, itu pasti seseorang dari wilayah abadi. Atau lebih tepatnya, ada kemungkinan besar hal itu dilakukan oleh Dewa Sitar. Qiu Siluo berkata, kami berdua menebak bahwa itu pasti dia juga. Dia mungkin ada di sini untuk Soul Reaping Cider dan Valen Soul Flute. Dia benar-benar mustahil untuk dilepaskan. Tidak disangka dia akan melanjutkan pengejarannya di sini. Tubuh utama Martial Dao memiliki tatapan dingin dan nadanya seram. Master Sekte, lupakan saja. Qiu Siluo berkata, bagaimanapun, dia tidak berhasil. Saya rasa dia tidak akan melakukan apapun lagi setelah kekalahan ini. Dia sudah berusaha keras untuk mencapai depan pintu rumah kita. Kita tidak bisa membiarkan semuanya berjalan begitu saja. Teriak Heavenly Wolf, menolak menerima kekalahan begitu saja. Badan utama Martial Dao merenung sejenak. Jika aku menuju ke domain abadi Cakrawala Surgawi, aku memang memiliki peluang untuk membunuh wanita ini. Namun, Sekte Master, Anda tidak boleh mengambil risiko. Qiu Siluo berkata dengan tergesa-gesa, Sitar Abadi Meng Yao adalah seorang putri dari Kerajaan Abadi Jin Agung dan berkultivasi di Sekte Abadi Terbang sepanjang tahun. Tidak mungkin membunuhnya. Badan utama Martial Dao menggelengkan kepalanya dengan lembut, dia tidak mengkhawatirkan hal itu. Jika dia membunuh wanita seperti Zider Immortal Meng Yao secara langsung, itu akan membuatnya pergi dengan mudah. Hukuman terbesar adalah dia diseret dari kedudukannya di depan semua orang dan mempermalukannya, menyebabkan dia kehilangan semua kejayaannya. Badan utama ilmu bela diri memandang ke arah Qiu Siluo dan tiba-tiba bertanya, bagaimana pencapaianmu dalam Sitar Dao dibandingkan dengan Meng Yao? Aku belum pernah berkompetisi dengannya dengan sitarku sebelumnya, jadi aku tidak tahu siapa yang lebih kuat. Qiu Siluo menggelengkan kepalanya dengan lembut. Gu Tongyu berkata, tingkat kultivasinya jauh lebih unggul darimu. Namun, kamu pasti akan mengalahkannya dalam Sider Dao. Kamu selalu membuatku tersanjung. Qiu Siluo menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak menganggapnya serius. Tiba-tiba, badan utama ilmu bela diri berbicara dengan penuh keyakinan, saya percaya bahwa Anda juga bisa mengalahkan Meng Yao. Qiu Siluo tercengang. Mungkin saja Gu Tongyu hanya menghiburnya, tapi tidak mungkin Master Sekte melakukan itu. Tubuh sejati teratai hijau pernah mendengar suara sitar Qiu Siluo sebelumnya. Kejutan dan emosi bahkan menyentuh tubuh utama Martial Dao yang berada jauh di dunia bawah. Jika dia tidak memasukkan semua yang dimilikinya ke dalam sitar Dao, tidak mungkin suara sitarnya bisa mencapai tingkat seperti itu. Badan utama ilmu bela diri belum pernah mendengar tentang sitar Meng Yao. Namun, dia telah menyaksikan keburukan dan kekejaman di hati Meng Yao. Sitar abadi memiliki sifat yang tidak murni. Meskipun kemampuan sitarnya lebih baik, dia mungkin tidak bisa memainkan lagu yang menyentuh. Qiu Siluo tertawa getir dan menghela nafas. Dia adalah Zider Immortal yang tinggi dan perkasa. Awalnya aku tidak dikenal dan sulit bagiku untuk bertemu dengannya, apalagi memiliki kesempatan untuk berdebat dengannya. Demones Ji berkata, dia adalah Zider Immortal dan kamu adalah Zider Vien. Kamu sudah lama berada di peringkat yang sama dengannya. Tatapan tubuh perdana Dao bela diri tampak dingin ketika dia melihat ke arah wilayah abadi 9 Cakrawala dan berkata dengan penuh arti, akan ada kemungkinan. Bab 2548 Dewa Surgawi 6 Brahma. 3 hari kemudian, domain abadi Cakrawala Surgawi, Akademi Langit dan Bumi. Di gua tempat tinggalnya, Suzimo membuka matanya dan menghela napas panjang. Sekarang Demones Ji baik-baik saja, dia merasa lega. Selain Demones Ji, dia paling mengkhawatirkan Xiaoning. Tidak seperti Monkey, Night Spirit,
Beiming Sue dan Lin Xuanji, Xiaoning naik melalui formasi intinya dan tidak kuat dalam pertempuran. Xiaoning mungkin tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan kejam di dunia atas. Advertisement. Tentu saja, mengingat reputasi dan faksi Suzimo saat ini, dia paling banyak hanya dapat mencari di domain abadi cakrawala surgawi. Dia belum memiliki pengaruh di domain abadi lainnya. Dia mungkin hanya bisa menggunakan identitas dan reputasinya untuk mencari Xiaoning di domain abadi 9 cakrawala setelah dia memasuki alam abadi yang disempurnakan atau bahkan berkultivasi ke alam raja abadi. Tentu saja, Xiaoning mungkin tidak mendarat di dunia surgawi. Dia juga bisa berada di dunia lain. Ketika semua orang dari daratan Tianhuang bersatu kembali di domain Vian, Badan Utama Martial Dao tidak langsung mengasingkan diri dan menghabiskan sepanjang malam mengenang masa lalu bersama Raja Guntur, Yan Beichen, Ming Zhen, dan penyihir Ji. Raja Guntur menceritakan banyak hal kepada Yan Beichen dan yang lainnya tentang perang kuno di mana para raja memimpin ahli manusia untuk berperang melawan 9 ras primordial. Demones Ji dan yang lainnya menceritakan pertempuran melawan 9 ras primordial dan bahkan bencana Blood Fiend generasi ini kepada Raja Guntur. Mereka sangat menikmati percakapan dan semua orang minum dengan sepenuh hati tanpa beban. 3 hari kemudian, Badan Utama Martial Dao pergi sekali lagi. Kali ini, Badan Utama Seni Bela Diri tidak memilih untuk mengasingkan diri di Sekte Tianhuang. Sebaliknya, dia pergi ke Avicii. Banyak ahli dimakamkan di Avicii dan warisan yang tak terhitung jumlahnya tertinggal. Advertisement. Setelah mendapatkan tabu mistik klasik, Badan Utama Martial Dao bermaksud untuk menelusuri teknik budidaya di Avicii dan memasuki pengasingan di sana pada saat yang bersamaan. Kali ini, dia bermaksud keluar dari pengasingan setelah menyempurnakan Martial Dao. Tubuh Dao bela diri sejati telah dikembangkan hingga mencapai penguasaan yang lebih besar dan menyempurnakan Dao bela diri adalah masalah mendesak bagi tubuh utama. Di gua tempat tinggal akademi. Selama beberapa hari terakhir, Suzimo tidak berkultivasi dalam pengasingan. Sebaliknya, dia memegang benih bodhi dan memahami sutra-sutra pemakaman surga. Tidak mengherankan mengapa sutra pemakaman surga adalah buku mistik klasik yang tabu. Setiap kata dalam sutra mengandung kedalaman yang tak ada habisnya dan setiap kalimat sudah cukup untuk direnungkannya dalam waktu yang lama. Syukurlah, dia memperoleh benih bodhi dan pemahamannya terhadap teknik budidaya mengalami peningkatan yang jelas. Kalau tidak, dia membutuhkan ribuan tahun untuk mendapatkan apapun dari sutra pemakaman surga. Suzimo berusaha mengulurkan telapak tangannya dan maju perlahan. Seketika, Ki iblis hitam pekat keluar dari tubuhnya dan telapak tangannya secara samar-samar berubah menjadi batu nisan raksasa yang tak bernyawa. Ah! Tidak jauh dari situ, Tao Yao dan Liu Ping keluar dan kembali bersama. Ketika mereka melihat itu, mereka berseru kaget. Saat itu, Su Zimo terlihat sangat menakutkan. Auranya dingin dan gelap dan batu nisan di hadapannya sepertinya ingin mengubur surga. Advertisement. Jantung Suzimo berdetak kencang saat dia menyebarkan keterampilan rahasia sutra pemakaman surga dengan tergesa-gesa. Sutra pemakaman surga memang menakutkan dan kekuatan keterampilan rahasia sebelumnya mungkin tidak kalah dengan koleksi mayat macan putih. Namun, saat keterampilan rahasia itu dilepaskan, ki iblisnya sangat besar dan aura Suzimo mengalami perubahan besar. Siapapun yang jeli akan dapat mengenali bahwa itu adalah Dao Dharma dari Sekte Iblis. Tidak nyaman baginya untuk melepaskannya dengan santai di domain abadi 9 cakrawala. Apakah ada berita di luar? Suzimo memandang Tao Yao dan Liu Ping dan bertanya. Sudah 3 hari sejak Vian Emperor Apocalypse of the Vian Domain muncul. Jika tidak ada yang salah, masalah ini seharusnya menyebar ke setiap sudut dunia surgawi. Memang benar, Liu Ping buru-buru menceritakan berita yang dia lihat tentang kiamat Kaisar Iblis dengan ekspresi bersemangat. Bahkan seorang kaisar pun terbunuh. Kiamat Kaisar Iblis sungguh menakutkan. Liu Ping terdiam. Su Zimo tersenyum tipis. Meski beberapa beritanya sedikit melenceng, dia tidak membantahnya. Misalnya, hampir tidak ada yang tahu bahwa Pangeran Ling Xian mati di tangan Badan Utama Seni Bela Diri. Dibandingkan dengan kematian Kaisar Iblis Ling Xiao, Pangeran Ling Xian diabaikan. Bahkan jika ada yang menyadarinya, mereka secara naluriah akan berpikir bahwa sang pangeran mati di tangan Kaisar Iblis Kiamat.
Adapun Vian King Hidden Space dan orang lain yang mengetahui kebenaran, mereka pasti tidak akan mengambil inisiatif untuk mengklarifikasi berbagai hal. Pada saat itu, Badan Utama Martial Dao membunuh Pangeran Ling Xian dengan paksa di bawah perlindungan sekelompok Raja Iblis. Jika mereka mengungkapkan hal ini, mereka juga tidak akan terlihat baik. Karena kebangkitan Vian Emperor Apokalipse, yang lainnya, termasuk Vian King Hidden Space, Martial Dao Prime Body, dan sebagainya, hampir diabaikan dan tidak ada yang memperhatikan tindakan mereka. Hal ini menyebabkan keributan besar di dunia surgawi dan Kaisar Abadi dari 9 wilayah abadi terkejut. Bukan hanya dunia surgawi. Ketika Kaisar dari dunia lain mendengar hal itu, mereka menjadi gugup juga. Kiamat Kaisar Iblis bukanlah orang yang baik hati. Orang ini berkelahi di mana-mana dan menginjak-injak mayat, tangannya berlumuran darah yang tak terhitung jumlahnya. Dia baru saja terbangun di generasi ini dan membunuh Kaisar Iblis secara dominan. Siapa yang tahu berapa banyak pertumpahan darah yang akan dia timbulkan di masa depan? Sebenarnya tidak perlu takut. Liu Ping berkata, saya mendengar bahwa Raja Surgawi dari Tanah Suci Kebahagiaan berhasil memasuki alam Kaisar dan gelar dharmanya adalah Dewa Surgawi Enam Brahma. Dikatakan bahwa dia awalnya adalah Raja Surgawi Enam Brahma. Dulu ketika Bosun muncul, Bosun membunuh beberapa Raja Surgawi dan menghilang. Raja Surgawi Enam Brahma adalah satu-satunya yang cukup beruntung untuk bertahan hidup. Itu merupakan berkah tersembunyi baginya. Setelah musibah itu, Raja Surgawi Enam Brahma memperoleh pencerahan dan menjadi seorang kaisar beberapa tahun yang lalu, yang sekarang dikenal sebagai Dewa Surgawi Enam Brahma. Sungguh jarang. Su Zimo mengangguk. Pasti ada sesuatu yang luar biasa pada dirinya hingga dia bisa selamat dari tangan Kaisar Bosun. Liu Ping berkata, saya juga mendengar bahwa saat Dewa Enam Brahma memasuki alam Kaisar, dia membuka sebuah forum untuk mengajarkan sutra dan menyebarkan Dao. Hal ini menarik banyak biksu dari Tanah Suci dan pengaruhnya semakin berkembang. Domain abadi 9 cakrawala kita pasti akan bergandengan tangan dengan Tanah Suci Kebahagiaan. Liu Ping melanjutkan, sebelumnya, Kaisar dari 9 cakrawala wilayah abadi dan Tanah Suci Kebahagiaan bergabung untuk membunuh Bosun. Pada generasi ini, Bosun dan Kiamat telah muncul kembali dan situasinya serius. Kaisar 9 cakrawala domain abadi dan Tanah Suci Kebahagiaan pasti tidak akan menunggu kematian. Su Zimo mengangguk. Pertemuan 9 cakrawala adalah kesempatan terbaik bagi domain abadi 9 cakrawala dan Tanah Suci Kebahagiaan untuk bergabung. Awalnya, acara ini disebut Pertemuan Abadi 9 Cakrawala. Namun, kemudian, domain abadi 9 cakrawala dan Tanah Suci Kebahagiaan bergabung untuk membunuh Bosun. Untuk kesengsaraan surgawi itu, para kultivator abadi dan Buddha yang tak terhitung jumlahnya berkumpul untuk mengadakan acara akbar ini bersama-sama untuk bersaing memperebutkan peringkat keabadian yang disempurnakan dan peringkat arhat dan ini dikenal sebagai Pertemuan 9 Cakrawala. Meskipun sudah bertahun-tahun sejak faksi abadi dan Buddha bersatu kembali untuk memperjuangkan peringkat keabadian dan arhat yang sempurna, nama Pertemuan 9 Cakrawala terus berlanjut hingga sekarang. Bosun dan Apokalipse telah muncul kembali. Jika tidak ada yang salah, ada kemungkinan besar bahwa faksi abadi dan Buddha akan meniru Pertemuan 9 Cakrawala di masa lalu dan bangkit bersama. Pada saat itu, tidak hanya inkarnasi monster dari domain abadi 9 cakrawala yang akan muncul, para biksu teladan dari Tanah Suci Kebahagiaan juga akan muncul. Kaisar dari Sekte Abadi dan Buddha juga akan memanfaatkan kesempatan ini untuk berkumpul dan mendiskusikan masalah ini. Hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan Su Zimo untuk saat ini. Di sisi tubuh utama Martial Dao, dia berkultivasi di Avicii dan menyimpulkan teknik budidaya Martial Dao. Di sisi tubuh sejati teratai hijau, dia juga memasuki budidaya pengasingan sekali lagi, bersiap untuk naik ke tingkat lain sebelum pertemuan abadi cakrawala surgawi dan menjadi dewa surga kelas 8. Bab 2549 kelas 8 surga abadi. Dalam sekejap mata, 1000 tahun telah berlalu dan itu semakin dekat dengan pertemuan abadi cakrawala surgawi. Selama bertahun-tahun, ketika paragon dari sekte dan faksi utama muncul satu demi satu, para penggarap prediksi peringkat surga juga terus berubah. Bahkan dalam 10 besar prediksi peringkat surga, beberapa orang digantikan.
Saat pertemuan abadi cakrawala surgawi semakin dekat, persaingan untuk prediksi peringkat surga menjadi semakin ketat. Namun, 5 besar prediksi peringkat surga tidak berubah sama sekali sejak pertempuran di medan perang Asura. Peringkat 1 dalam prediksi peringkat surga, Yunting dari Kerajaan Abadi Sisuan. Advertisement. Peringkat 2, Kingu dari Sekte Abadi Laut Gunung. Peringkat 3, Su Zimo dari Akademi Langit dan Bumi. Peringkat 4, Zhong Feiyu dari Flying Immortal Sect. Peringkat 5, Lai Xuan dari Kerajaan Abadi Yanyang. Mereka berlima dengan kuat menduduki 5 besar prediksi peringkat surga. Tidak peduli seberapa intens pertarungan nanti, tidak ada yang bisa mengubah peringkat mereka. Selanjutnya, setelah pertempuran di medan perang Asura, mereka berlima memilih untuk berkultivasi dalam pengasingan dan tidak muncul. Su Zimo dari Akademi Langit dan Bumi memang kuat. Pertempuran 1000 tahun yang lalu membawa tekanan besar bagi Yunting dan yang lainnya. Selama bertahun-tahun, mereka mengasingkan diri dan berusaha untuk maju. Sepertinya peringkat 1 di peringkat surga kali ini seharusnya berada di antara Yunting, Kingu, dan Su Zimo. Zhong Feiyu juga tidak lemah. Bagaimanapun, kekuatannya berkurang setelah dia disegel oleh darah jahat di medan perang Asura. Saat tanggal pertemuan abadi cakrawala surgawi semakin dekat, banyak pembudidaya keluar dari pengasingan satu demi satu dan berkumpul dalam kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang untuk mendiskusikan peringkat surga. Advertisement. Secara keseluruhan, domain abadi cakrawala surgawi memiliki 7 faksi tingkat surga, 3 kerajaan abadi, dan 4 sekte abadi yang menguasai wilayah mereka sendiri. Meskipun Istana Cakrawala Surgawi tidak termasuk di antara 7 faksi besar, statusnya luar biasa dan juga merupakan inti sebenarnya dari domain abadi Cakrawala Surgawi. Lagi pula, tidak ada ahli tingkat kaisar yang mendukung 7 faksi tingkat surga. Namun, Istana Cakrawala Surgawi memiliki kaisar abadi yang menahan benteng. Biasanya, terlepas dari beberapa keadaan khusus, Istana Cakrawala Surgawi tidak akan ikut campur secara langsung dalam urusan domain abadi Cakrawala Surgawi. Sebaliknya, mereka akan menyerahkannya kepada 7 faksi tingkat surga untuk mengelola dan mempertimbangkan pro dan kontra. Bahkan jika salah satu dari 7 faksi tingkat surga dihancurkan, Cakrawala Surgawi Kaisar Abadi mungkin tidak akan muncul. Naik turunnya kerajaan abadi dan sekte adalah kejadian normal bagi para ahli puncak seperti Kaisar Abadi yang memiliki umur panjang. Selama hal itu tidak mengancam Istana Cakrawala Surgawi atau memengaruhi statusnya, tentu saja dia tidak perlu turun tangan. Pertemuan abadi Cakrawala Surgawi yang diadakan setiap 100.000 tahun sekali dianggap sebagai peristiwa terbesar di domain abadi Cakrawala Surgawi. Acara akbar ini diselenggarakan oleh Divine Firmament Palace. Pada saat yang sama, untuk mengungkapkan kepada semua penggarap, sekte, dan faksi dari domain abadi Cakrawala Surgawi bahwa Istana Cakrawala Surgawi memiliki status yang tak tergoyahkan. Sekarang tinggal 1 hari lagi dari pertemuan abadi Cakrawala Surgawi. Secara logika, semua sekte dan faksi besar seharusnya sudah tiba di Istana Cakrawala Surgawi sehari sebelumnya. Advertisement. Banyak murid penggarap Akademi Langit dan Bumi sudah berkumpul di luar aula teleportasi Akademi. Dalam keadaan normal, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk mengambil bagian dalam pertemuan abadi Cakrawala Surgawi. Biasanya, untuk sekte dan faksi lain, hanya ahli keabadian sempurna dan surga abadi yang memenuhi syarat untuk memasuki wilayah Istana Cakrawala Surgawi. Namun, 7 faksi tingkat surga menerima perlakuan khusus. Istana Cakrawala Surgawi mengizinkan 7 faksi tingkat surga untuk memimpin beberapa dewa bumi untuk mengambil bagian dan memperluas pengetahuan mereka. Kali ini, Akademi Langit dan Bumi memiliki 2 pemimpin yang bertanggung jawab atas kelompok tersebut. Mereka adalah murid dari Master Sekte Akademi, Pedang Abadi Yuehua dan Lukisan Abadi Moking. Awalnya, mengingat kepribadian Painting Immortal Moking, dia tidak akan bersedia mengambil bagian dalam acara seperti itu. Namun, kali ini, Painting Immortal Moking mengambil inisiatif untuk meminta izin. 1000 tahun yang lalu, Peri Moking membantu Su Zimo menyelamatkan seseorang di Gunung Changyun dan bahkan membunuh dewa sempurna dari Kerajaan Abadi Jin Agung. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, rumor tentang Peri Moking dan Su Zimo telah menyebar luas di domain abadi Cakrawala Surgawi.
Fakta bahwa Peri Mocking mengambil inisiatif untuk ikut serta dalam acara kali ini membuat imajinasi semua orang semakin liar. Ratusan ribu murid akademi berkumpul di depan aula teleportasi. Kebanyakan dari mereka adalah dewa surga, tetapi ada juga banyak murid sekte luar dengan anugerah luar biasa. Kecuali ada keadaan khusus yang melarangnya, tidak ada seorang pun yang mau melewatkan peristiwa akbar yang terjadi setiap 100.000 tahun sekali ini. Selain itu, jika terjadi di lain waktu, tidak satu pun dari mereka yang memiliki kesempatan untuk memasuki istana cakrawala surgawi. Ini adalah kesempatan langka yang tidak boleh dilewatkan. Pada saat itu, hampir semua murid akademi yang sedang menuju pertemuan abadi cakrawala surgawi berkumpul. Namun, tidak ada yang bergerak. Itu karena masih ada orang lain yang belum datang. Ratusan ribu pembudidaya sedang menunggu satu orang. Namun, sebagian besar murid akademi memiliki ekspresi tenang dan tidak mengeluh. Itu karena orang ini telah membawa terlalu banyak kejayaan ke akademi. Peringkat 1 peringkat bumi, peringkat 3 prediksi peringkat surga, dan pertempuran yang menggemparkan di medan perang Asura. Sword Immortal Yuehua berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Matanya terpejam dan dia tanpa ekspresi. Untuk menyenangkan pedang abadi Yuehua, Dewa Sempurna tiba-tiba bergumam, sungguh arogan. Tak disangka dia akan membuat begitu banyak dari kita menunggunya. Suzimo bahkan belum menduduki peringkat 1 di peringkat surga, dan dia juga bukan murid warisan akademi. Yang Ruoksu berkata dalam-dalam, dia pasti tertahan oleh sesuatu yang penting. Anak-anak daunnya menjaga pintu masuk dan tidak membiarkan orang luar masuk. Kemungkinan besar dia berada pada titik kritis dalam kultivasinya dan tidak boleh diganggu. Tiba-tiba, Mocking berbicara, tidak apa-apa selama kita sampai di istana cakrawala surgawi sehari sebelumnya. Masih ada beberapa jam dan kita bisa sampai. Tetapi, yang abadi yang sempurna ingin mengatakan sesuatu yang lebih. Tiba-tiba, Sword Immortal Yuehua membuka matanya dan menyela, tidak apa-apa untuk menunggu lebih lama lagi. Perjuangan kakak muda Su untuk peringkat surga kali ini juga merupakan perbuatan baik bagi akademi. Kita harus bersabar. Chen Xuan tercengang. Bukankah Sword Immortal Yuehua berselisih dengan Su Zimo? Kenapa dia tiba-tiba membela Su Zimo hari ini? Iya. Meskipun dia memiliki banyak pertanyaan, Chen Xuan segera mengangguk setuju. Yang Ruoksu sedikit mengernyit dan menatap Sword Immortal Yuehua dalam-dalam. Namun, yang terakhir memiliki ekspresi tenang dan tidak mengungkapkan apapun. Tak lama kemudian, seorang kultivator berjubah hijau melaju dari arah sekte dalam dan tiba di hadapan mereka dalam sekejap mata, itu adalah Suzimo. Surga abadi kelas 8. Kakak senior Su menerobos lagi. Karena penasaran, seorang murid sekte dalam mengamati Suzimo dengan kesadaran rohnya dan berseru kaget. Seketika, kesadaran roh yang tak terhitung jumlahnya melewati Suzimo. Semua orang kaget. Suzimo baru saja menerobos menjadi dewa surga kelas 7 di medan perang Asura. Dalam waktu kurang dari 1000 tahun, dia naik ke level lain dan memasuki level surga abadi kelas 8. Ratusan ribu dewa surga yang hadir tahu di dalam hati mereka bahwa semakin sulit untuk menerobos menuju akhir alam surga abadi. Di antara mereka, banyak orang yang terjebak sebagai dewa surga kelas 7 selama puluhan ribu tahun bahkan mungkin tidak dapat menyentuh ambang batas dewa surga kelas 8, apalagi menerobos. Suzimo telah memasuki sekte dalam akademi selama kurang dari 5.000 tahun dan telah berkultivasi ke tingkat surga abadi kelas 8. Alam budidaya kakak senior Su telah menembus sekali lagi. Peringkatnya dalam prediksi peringkat surga seharusnya melampaui Kingu. Dia sekarang seharusnya berada di peringkat 2. Fase itu sudah berakhir. Peringkat pada prediksi peringkat surga tidak akan diperbarui lagi. Sekarang kakak senior Su adalah dewa surga kelas 8, kemungkinan dia mendapatkan peringkat 1 di peringkat surga bahkan lebih tinggi. Banyak murid akademi berdiskusi dengan penuh semangat. Yang Ruoksu mengirimkan transmisi suara ke kesadaran roh Suzimo dan diam-diam mengingatkan, Saudara Su, hati-hati terhadap Yuehua. Saya merasa ada yang tidak beres dengannya. Suzimo mengangguk dalam diam. Ayo pergi. Sword Immortal Yuehua melirik Suzimo sebelum berbalik dan berjalan menuju aula teleportasi terlebih dahulu. Bab 2550 mengumpulkan dewa. Istana Cakrawala Surgawi dibangun di atas gunung dan terdapat banyak aula.
Mereka dibangun melawan naik turunnya lanskap pegunungan dengan cara yang megah. Semua orang dari Akademi Langit dan Bumi diteleportasi keluar Istana Cakrawala Surgawi. Banyak murid melihat ke Istana Cakrawala Surgawi tidak jauh dari sana dan terkejut. Sebelum pertemuan abadi Cakrawala Surgawi dimulai, sejumlah besar pembudidaya telah berkumpul di kaki Istana Cakrawala Surgawi. Mereka datang dari seluruh penjuru domain abadi Cakrawala Surgawi. Faktanya, ada beberapa pembudidaya dari domain abadi lainnya. Itu sangat ramai dan ramai. Lihat, para penggarap Akademi Langit dan Bumi telah tiba. Turunnya ratusan ribu murid dari Akademi Langit dan Bumi sangat besar dan menarik perhatian para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Advertisement. Yang manakah di antara mereka yang merupakan peringkat 3 dari prediksi peringkat surga, Su Zimo? Orang di baris kedua mengenakan jubah hijau dengan ciri-ciri halus. Dia terlihat seperti seorang sarjana yang lemah. Tak disangka dia begitu kuat sehingga dia bisa bertarung melawan 6 ahli di 10 besar prediksi peringkat surga. Hampir semua penggarap domain abadi Cakrawala Surgawi pernah mendengar tentang Su Zimo, tetapi tidak banyak yang pernah melihatnya sebelumnya. Wanita yang memimpin Akademi Langit dan Bumi itu sangat cantik. Seseorang bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi bingung. Itu lukisan abadi Mocking, salah satu dari 4 peri agung. Astaga, lukisan abadi juga ada di sini. Beberapa pembudidaya yang awalnya mendiskusikan Su Zimo mengalihkan perhatian mereka saat mendengar nama lukisan abadi. Seketika, lukisan abadi Mocking menjadi pusat perhatian di Istana Cakrawala Surgawi dan menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Advertisement. Dibandingkan dengan Su Zimo yang berada di peringkat 3 dalam prediksi peringkat surga, lukisan abadi Mocking jauh lebih terkenal. Selain itu, lukisan abadi Mocking adalah yang paling sederhana dan misterius di antara 4 peri besar dan belum pernah berpartisipasi dalam acara sebesar ini sebelumnya. Sekarang setelah dia muncul, banyak kultivator merasa senang dan mata mereka berbinar. Mengapa peri Mocking tiba-tiba ada di sini di pertemuan abadi Cakrawala Surgawi? Kamu belum tahu kan? Kudengar peri Mocking sangat dekat dengan Su Zimo. Itu pasti hanya rumor. Sebelumnya, orang mengatakan ada sesuatu antara peri Mocking dan Yang Ruoksu. Ternyata itu bohong juga. Rumor tentang peri Mocking dan Su Zimo bukannya tidak berdasar. Selama bertahun-tahun, beberapa kali peri Mocking muncul di depan umum adalah karena Su Zimo. Banyak orang sibuk berbisik dengan penuh semangat. Tentu saja, diskusi semacam itu tidak dapat disembunyikan dari Sword Immortal Yuehua, Painting Immortal Mocking dan yang lainnya. Sword Immortal Yuehua melirik lukisan Immortal Mocking dari sudut matanya. Yang terakhir memiliki ekspresi tenang, seolah-olah dia tidak terganggu oleh rumor tersebut. Pandangan gelap melintas di kedalaman mata pedang abadi Yuehua dan dia menjadi lebih tegas. Rekan Daois Akademi Langit dan Bumi, terima kasih telah menunggu. Saat itu, seorang wanita melaju dari jauh dengan lencana Istana Cakrawala Surgawi tergantung di pinggangnya. Dalam sekejap mata, dia tiba dan berkata, "Saya Bangau Surgawi. Istana Cakrawala Surgawi telah lama menyiapkan tempat untuk kalian tinggal. Silakan ikuti saya." Advertisement. Su Zimo sedikit terkejut saat melihat peri surgawi Bangau. Wanita ini tampaknya adalah salah satu dari 6 orang di langit di atas medan perang Asura saat itu. "Jadi, itu kamu, peri surgawi Bangau. Bagaimana kabarmu?" Sword Immortal Yuehua menangkupkan tinjunya ke arah Very Divine Crane dan menyapa. Very Divine Crane mengangguk dan tersenyum pada Sword Immortal Yuehua. Keduanya hanya bertemu satu kali dan tidak banyak menjalin hubungan. Bagaimana dia bisa tertarik dengan keadaannya? Tentu saja, dia tahu itu hanya basa-basi dan tidak mengambil hati. Perhatiannya terfokus pada orang lain dari Akademi Langit dan Bumi. Namun, Dewa Pedang Yuehua tidak menyadarinya dan bertanya lagi, "Aku dengar kamu terlibat dalam evaluasi prediksi peringkat surga kali ini, peri surgawi Bangau." Peri Divine Crane adalah dewa keabadian yang sempurna dari Istana Cakrawala Surgawi. Bukan hal yang buruk jika dia bisa mengenalnya. Peri Divine Crane sepertinya tidak mendengar apapun. Saat dia berjalan di depan, dia berbalik dan menatap Su Zimo yang berada di belakang Sword Immortal Yuehua dengan senyum tipis. "Kamu pernah melihatku sebelumnya, kan?" Su Zimo ragu-ragu sejenak dan tidak menyembunyikan apapun. Dia mengangguk dan berkata,
Ya, dari jauh di medan perang Asura. Namun, saya tidak bisa melihat dengan jelas. Itu sudah sangat mengesankan. Peri surgawi bangau tersenyum. Aku sangat memikirkanmu bahkan sebelum kamu keluar dari dasar danau. Nanti, seperti yang diharapkan, kamu sudah menjadi dewa surga kelas 8. Kecepatan kultivasi yang sangat cepat. Mereka berdua sebenarnya mulai mengobrol dengan riang, melemparkan sword immortal Yue Hua ke samping sepenuhnya. Dengan banyaknya rekan sekte di akademi yang hadir, sword immortal Yue Hua merasa frustrasi ketika dia diabaikan. Ekspresinya sedikit menjadi gelap. Lagi pula, kamu tidak akan bisa hidup lama. Pedang abadi Yue Hua mencibir dalam hati. Tak lama kemudian, para murid Akademi Langit dan Bumi memasuki Istana Cakrawala Surgawi dan menghilang dari pandangan semua orang. Dari 4 peri besar, Dewa Sitar dan Lukisan ada di sini. Aku ingin tahu apakah kita akan mendapat kesempatan untuk melihat dua lainnya, Dewa Buku dan Catur. Buku abadi mungkin datang. Bagaimanapun, Yunting adalah adik dari buku abadi Yunsu. Jika 4 peri besar benar-benar berkumpul, ini akan menjadi peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya di domain abadi Cakrawala Surgawi. Keempat peri besar telah lama terkenal di seluruh dunia surgawi. Namun kenyataannya, mereka berempat tidak pernah muncul di tempat yang sama. Para murid Akademi Langit dan Bumi tiba di kediaman yang diatur oleh Istana Cakrawala Surgawi. Banyak dari mereka pergi dengan semangat dan menjelajahi tempat itu. Lukisan abadi Mocking menyukai keheningan dan tidak berjalan-jalan. Yang Ruoksu tetap berada di sisi Suzimo, takut pedang abadi Yue Hua akan menyakiti Suzimo. Pada siang hari, seseorang mengetuk pintu. Yang Ruoksu menyapu kesadaran rohnya dan merasa lega. Hanya ada 2 orang di luar dan mereka berdua adalah Dewa Surga. Salah satunya adalah saudara laki-laki Putri Scarlet Rainbow, Xie Qingcheng. Su Zimo berdiri dan menyambut mereka berdua masuk. Saudara Su, Xie Qingcheng tersenyum saat melihat Su Zimo. Dalam waktu kurang dari 1000 tahun, aura Xie Qingcheng mengalami perubahan yang luar biasa dan menjadi lebih dewasa dan mulia. Pandangan bermartabat melintas di matanya dari waktu ke waktu. Di belakang Xie Qingcheng ada Lai Xuan, peringkat 5 dalam prediksi peringkat surga. Rekan Daois Su, bagaimana kabarmu? Lai Xuan menangkupkan tinjunya ke arah Su Zimo dan berkata dengan ekspresi yang bertentangan. Su Zimo pernah menekannya 2 kali di medan perang Asura. Namun, dia benar-benar tidak bisa membenci Su Zimo. Selain Zhong Feiyu yang lolos tanpa cedera, dia adalah satu-satunya di antara kelompok orang yang berada di 10 besar prediksi peringkat surga yang tidak terluka. Terlebih lagi, dia menerima berkah tersembunyi. Di bawah tekanan besar dari keterampilan rahasia api Suzimo, dia akhirnya memahami kedalaman terakhir Sutra Matahari Agung dan kekuatan tempurnya meningkat secara eksponensial. Bagaimana kabarmu menjadi pangeran wilayah awan roh selama ini? Su Zimo bertanya. Xie Qingcheng memandang Lai Xuan. Dengan bantuan saudara Lai, saya menyelesaikan banyak kesulitan dan mendapatkan pijakan. Sebenarnya, ketika dia melihat Xie Qingcheng dan Lai Xuan tiba bersama, Su Zimo tahu bahwa Lai Xuan sudah tunduk pada Xie Qingcheng, itu mirip dengan yang dia harapkan. Saat itu sudah larut malam sebelum Xie Qingcheng dan Lai Xuan mengucapkan selamat tinggal. Semalam berlalu tetapi Yang Ruoksu tidak beristirahat sama sekali. Dia gugup dan siap menghadapi perubahan mendadak. Besok adalah pertemuan abadi Cakrawala Surgawi dan malam ini akan menjadi kesempatan terakhir pedang abadi Yue Hua. Namun, hingga pagi hari, tidak ada aktivitas di sekitar lokasi. Sword Immortal Yue Hua sedang berkultivasi di sebuah ruangan tidak jauh dan bahkan tidak meninggalkan kamarnya. Bisakah aku membayangkannya sebelumnya? Yang Ruoksu meragukan dirinya sendiri. Tak lama kemudian, semua orang dari Akademi Langit dan Bumi berkumpul di luar, bersiap untuk menuju ke Aula Cakrawala Surgawi. Pertemuan abadi Cakrawala Surgawi secara resmi akan dimulai hari ini.